Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Elsa. Di channel ini aku bahas tentang biologi, studi biologi, dan juga aktivitas sehari-hariku. Oh ya, sebelumnya untuk teman-teman yang udah ngikutin channelku, terima kasih banyak. Selama sekitar 1-2 tahun ini aku bikin video tentang biologi, studinya, karir, atau juga vlog field tripku. Dan aku banyak dapat respon positif dari teman-teman semua. Yeay! Kemudian banyak juga mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang masuk di videoku atau juga menghubungiku lewat email atau Instagram. Dan akhirnya di video ini aku mau bikin Q&A video untuk membahas itu semua, dan ini menarik banget, fix gak bisa dilewatin. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum Kak Elsa, doain ya Kak, sekarang aku juga lagi kuliah di jurusan biologi. Aku ada saran video nih Kak, mungkin bisa dibahas untuk suka duka dalam kuliah di jurusan biologi. Oke, kita bahas sukanya dulu ya. Yang pertama, aku tuh suka praktikum tentang sel dan jaringan, baik itu tumbuhan maupun hewan. Gak tau kenapa aku merasa itu sesuatu yang wah gitu, hal-hal yang gak biasa kita lihat sehari-hari. Terus dengan kuliah di biologi kita bisa explore, lihat hal yang lebih kecil yang ternyata itu ada di dalam tubuh kita atau bahkan di tumbuhan, sayuran yang biasa kita makan sehari-hari. Dan proses-proses di dalam sel itu eksis, itu terjadi tanpa kita sadari. Dan senang untuk belajar tentang hal itu. Kemudian di biologi tuh aku suka sibuk. Gak tahu kenapa kesibukan itu membuatku merasa excited aja, merasa aku suka proses dimana aku merencanakan, jam 7 aku ada ngerjain laporan A, jam 8 aku harus ngerjain B, jam 9 aku kelas, kemudian aku ngumpulin ini, aku ada pengamatan ini, bla bla bla. Itu aku suka proses itu. Dari aku pribadi, aku malah bingung kalau di satu hari nggak ada ngapa-ngapain. Oh ya, tapi ini tentang sibuk ini setiap orang beda-beda ya menyikapinya. Itu dari aku pribadi aja. Kemudian di biologi itu intensitas ketemu sama teman-teman sering banget. Entah itu udah di kelas, praktikum, pengamatan lapangan, ngerjain laporan bareng sampai malam. Dan dengan intensitas yang sepadat itu, aku jadi merasa asik aja. Nggak cuma sama teman-teman ya, tapi juga sama dosen-dosennya. Apalagi di semester 3-4 itu udah mulai fokus penjurusan, kemudian banyak menghabiskan waktu bersama. Jadi itu merupakan hal yang menyenangkan. Selanjutnya, waktu aku kuliah di biologi ITS, aku dapat kesempatan terlibat di kegiatan-kegiatan internasional juga. Jadi entah itu di jurusan biologinya atau di ITS-nya sangat mendukung mahasiswanya untuk berkembang, untuk mendapat atau terpapar dengan hal-hal terkait internasionalisasi, baik itu dari segi mendampingi mahasiswa asing atau juga jadi panitia kegiatan internasional kayak conference, kemudian exchange student juga, dan itu menarik. Oke, lanjut ke dukanya ya. Di awal-awal, aku sebelumnya pernah bikin video tentang kenapa memilih jurusan biologi. Sebetulnya aku tadinya nggak kepikiran untuk mendalami ilmu biologi ya. Jadi di awal itu semester 1-2 mulai agak berat untuk dijalani. Kayak baru tidur jam 5 subuh, kemudian jam 7 paginya udah harus ngumpulin laporan, tangan pegel gara-gara waktu itu ngerjain laporannya harus tulis tangan. Mungkin sekarang udah mulai beralih banyak ke ngetik kali ya. Jadi itu sih, awal-awal sempat kaget karena padat banget itu, tapi lama-lama jadi malah suka karena sibuk dan udah mulai bisa mengatur waktu. Yang kedua, dukanya aku nggak suka bedah-bedah. Dulu aku sempat protes sama kakak tingkatnya karena kenapa sih harus bedah-bedah? Kenapa? Kesian. Tapi ya itu bagian dari proses belajar ya. Itu dari aku personalnya aja yang nggak suka bedah-bedah. Aku mau nambahin sebenarnya suka duka selama masa perkuliahan itu nggak cuma karena faktor akademis atau belajar di biologi aja ya, karena ada juga ikut organisasi atau kegiatan di luar kampus yang itu menambah dinamika suka duka kehidupan perkuliahan. Kayak misalnya aku
selain belajar di biologi, aku ada ikut pencaksilat. Tiba-tiba ikut pencaksilat, sebelumnya nggak pernah ikut pencaksilat. Dan itu ternyata menyenangkan, ya menambah kesenangan dunia perkuliahan. Selanjutnya, wah ini tentang karir nih. Halo Kak, aku mau tanya, banyak yang bilang kalau jurusan biologi itu payah cari kerja setelah lulus kuliah. Soalnya aku maba jurusan biologi dan banyak yang bilang aku salah ambil jurusan. Seharusnya masuk yang biologi pendidikan karena peluang kerjanya banyak. Dan karena akreditasi kampus, jurusanku juga masih B. Oke. Aku sebenarnya setuju kalau tren dan pemilihan jurusan itu mempengaruhi peluang kita dapat kerja. Tapi percayalah, biologi itu ilmu yang sepanjang hayat selama manusia dan makhluk hidup itu ada di bumi ini. Berat banget ya. Tapi itu serius. Dan sebenarnya yang bikin mungkin meragukan orang-orang masyarakat sekitar itu karena biologi terlalu luas dan gak kelihatan, kayak samar-samar gitu prospek kerjanya. Selama kita yakin apa yang kita pelajari, kemudian setelah kita belajar cakupan biologi yang cukup luas, kemudian ada satu hal yang bikin kita menarik, kita pelajari dengan baik, dan menurutku sekarang informasi tentang pengaplikasian ilmu biologi itu udah gampang banget untuk diakses. Jadi teman-teman bisa setelah tahu sukanya apa di bidang biologi, kemudian cari tahu pengaplikasiannya apa. Nggak cuma di Indonesia ya, bisa di luar negeri juga, dan kedepannya akan sangat bagus di bidang apa. Itu bisa banget. Semangat berjuang. Selanjutnya, oh ya, aku juga ada bikin artikel tentang apa judulnya di blogku, berbincang tentang karir jurusan biologi lengkap. Jadi bisa langsung cek artikelnya. Aku taruh linknya di description box. Selanjutnya, halo Kak, makasih infonya. Senang banget bisa ketemu channel Kakak karena lagi relate banget. Soalnya lagi bingung nih mau lanjut S2 atau cari kerja setelah lulus beberapa bulan lalu. Menurut pengalaman Kakak bagusnya gimana ya? Lanjut S2 atau cari kerja? Kayaknya itu jadi pertanyaan semua orang ya, nggak cuma jurusan biologi doang menurut aku setelah lulus. Jadi hal yang perlu dipertimbangkan adalah, pertama, kalau teman-teman merasa sudah cukup dan pengen langsung mengaplikasikan ilmu biologi atau enggak, ya apapun yang teman-teman punya setelah lulus dan pengen langsung kerja, nggak masalah, silahkan cari kerja. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang langsung pengen karena ada hal-hal terkait kebutuhan finansial, bisa banget langsung kerja. Tapi juga kalau ada teman-teman yang masih ada keinginan pengen cari tahu lebih dalam tentang keilmuan biologi atau tentang hal yang lebih fokus kayak bioteknologi seperti pengembangan vaksin atau mungkin hal-hal yang berkaitan sama ekologi lingkungan, terus ternyata perlu lebih dalam ilmunya tentang pertanian misalnya, itu teman-teman bisa ambil S2 dengan catatan udah cari tahu juga tentang peluang karirnya, terus kira-kira nanti mau ngerjain apa setelah lulus, kenapa ambil bidang fokusan tersebut. Dan S2, sebenarnya pertimbangan S2 kalau terkait finansial ya, banyak banget juga beasiswa di luar sana yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi apapun menurutku sama-sama baik. Kalau dari pengalamanku, atau kalau teman-teman masih bingung juga untuk menentukan kuliah dulu atau langsung kerja, itu silakan bisa cobain aja semuanya, cari kerja dan juga cari kuliah. Semuanya worth it menurut aku. Dan itu yang aku lakukan juga. Selanjutnya, tentang S2 lagi nih. Halo Kak, misal S1 ambil biologi, S2 ambil teknik sipil, apa bisa? Terus ada juga lagi nih pertanyaan, Kak kalau S1 jurusan biologi, S2 bisa kuliah kesehatan nggak atau kedokteran? Sejauh penelusuranku waktu aku cari-cari jurusan untuk S2, sebenarnya nggak ada ketentuan yang spesifik gitu sih. Jadi selama studi
S1-nya itu berkaitan sama jurusan di S2-nya, atau ya apa yang kita punya sebelumnya setelah lulus S1 itu, dan juga topik atau penelitian itu kita yakin jelas mau ngapain, menurutku nggak ada masalah juga. Kayak misalnya untuk yang pertanyaan teknik sipil ini, kalau misalnya di biologi itu ada penelitian tentang mikroba atau bahan alam yang bisa jadi material untuk beton atau penyusun bangunan gitu, bisa aja masuk S2 teknik sipil. Dengan catatan teman-teman juga harus tahu universitas dan calon dosen di S2-nya itu apakah mereka menerima lintas jurusan yang mungkin orang masyarakat umum melihatnya nggak biasa gitu. Ketika calon dosen dan universitasnya ini cocok, mau bisa, nggak ada masalah, entah itu di Indonesia atau di luar negeri ya. Kemudian untuk S2 bidang kesehatan atau kedokteran, menurutku ini kaitannya cukup besar ya sama biologi. Entah itu yang sebelumnya ambil zoologi, botani, mikrobiologi, atau bioteknologi, kita itu bisa contohnya mengembangkan natural resources atau material natural, baik itu dari hewan, contohnya apalagi sekarang hewan-hewan laut, invertebrata kayak bintang laut, kemudian teripang, itu spons juga, itu mereka banyak mensekresikan secondary metabolit sekunder yang dikembangkan untuk obat atau dunia kesehatan. Tapi kalau untuk kedokteran, menurutku nggak bisa ya. Kedokteran itu ada prosedur khususnya, kecuali teman-teman ngulang lagi ambil S1 kedokteran kemudian ambil koas, ujian profesi, itu baru bisa jadi dokter. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak, boleh tolong rekomendasi buku tentang morfologi hewan dan tumbuhan, juga buku-buku tentang biologi yang sangat membantu di perkuliahan. Wah, ini luar biasa penting banget nih. Aku untuk morfologi hewan itu dulu sebenarnya lebih sering bahas mamalia gitu, jadi ada buku tentang Fundamental of Anatomy and Physiology, lebih ke bahas manusia, dari Martini. Kemudian juga ada Vertebrata dari Cardong, Comparative Anatomy, Function, and Evolution. Dan untuk hewan invertebrate-nya ada More, An Introduction to the Invertebrates. Selanjutnya untuk yang morfologi tumbuhan, aku nggak punya e-booknya, tapi dulu aku pakai buku fisik gembong, morfologi tumbuhan dari UGM. Dan untuk buku-buku tentang biologi lainnya, sebetulnya bisa coba kontak aku aja lewat email di description box. Siapa tahu aku punya e-booknya dan bisa aku kirim. Kemudian, ini pertanyaan terakhir ternyata, tapi ini menarik banget karena ini nggak ada ditanyain di komentar video atau sosmedku, tapi ditanyain langsung ke aku. Dan sebelumnya juga aku sempat galau mengenai topik ini. Aku cari-cari tahu lebih dalam, nonton-nonton video orang yang emang berkecimpung di dunia ini, dan akhirnya aku menemukan kata kuncinya. Oke, pertanyaannya, kenapa sih belajar hewan laut, terutama marine benthic? Apa sih pentingnya buat manusia? Saat ini aku lagi belajar tentang marine benthic fauna dan ekologinya, terutama di ekosistem terumbu karang. Aku mencoba belajar mencari tahu lebih dalam apa aja sih hewan yang ada di dasar perairan pesisir, terutama ekosistem terumbu karang, dan gimana sih interaksinya sama hewan lain atau sama makhluk hidup lainnya, dan bagaimana sih responnya terhadap lingkungan sekitarnya. Gitu. Untuk orang-orang yang belajar tentang ilmu alam, salah satunya kelautan dan seisinya, kata kuncinya tuh we are trying to learn how to make the earth become the place that we can survive. Kita mencoba belajar, berusaha gimana caranya bumi ini menjadi tempat di mana manusia dan makhluk hidup lainnya bisa survive, bisa bertahan, bisa terus berjalan, berkelanjutan. Dan ketika kita ngomongin marine benthic fauna dan ekosistemnya, ya kita ngomongin sistem. Contohnya gini analoginya, ada suatu bangunan di mana dalamnya nggak ada kasur, meja, kursi, atau lainnya, kosong, bangunannya doang. Ya terus apa artinya gitu? Nggak ada kehidupannya. Begitupun marine benthic fauna, dia punya perannya masing-masing, dia punya
kepentingannya dalam suatu ekosistem, begitupun kaitannya dengan manusia. Contohnya, ada herbivora, bulu babi, itu dia diketahui punya peran mengontrol alga dalam ekosistem terumbu karang. Alga itu jadi alga itu jadi makhluk hidup yang diketahui sebagai space competitor atau berkompetisi sama terumbu karang. Jadi ketika populasi bulu babinya dikit, si alga ini bisa tumbuh lebih banyak dan cepat gitu, sehingga mengganggu nanti proses regenerasi terumbu karang karena nggak ada tempat lagi, semuanya ditumbuhin alga misalnya gitu. Kita mencoba mendeskripsikan hal itu di ekologi. Kemudian akhir-akhir kemarin juga ada yang tanya ke aku, Elsa, di daerah A itu sponsnya banyak banget, bahkan terutama spons yang dia itu punya karakter menginvasi terumbu karang gitu. Itu kita harus melakukan apa ya? Apakah kita ngambilin sponsnya atau gimana? Nah, nggak bisa sesimpel itu. Kita perlu pelajari dulu histori sebelumnya gimana, kondisinya, kemudian suhu lingkungannya gimana. Siapa tahu spons itu tumbuh dengan banyak karena ya emang kondisi lingkungannya memungkinkan untuk si spons itu bertumbuh semakin cepat. Contohnya karena peningkatan suhu. Itu kayak suatu hal yang kompleks yang perlu dijabarkan lebih rinci sama si ekologi ini nantinya, sama orang yang pelajari ilmu ekologi ini nantinya gitu. Iya, goalnya itu akan ke arah saran atau manajemen. Ketika kita udah tahu interaksinya kayak gini, terus apa yang bisa kita lakukan agar kita manusia dan juga makhluk hidup di lautan bisa berjalan hidup bersama dengan baik ke depannya. Oke. Agak susah menjawab pertanyaan yang kelima ini karena aku juga masih terus belajar posisinya. Kita semua sama-sama belajar. Oke, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat, menambah perspektif baru buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dulu, subscribe dulu channelku untuk cari tahu lebih lanjut tentang biologi dan keilmuannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Komen-komen di bawah gimana kesannya atau pertanyaan lanjutan. Bye-bye!